Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Sebuah minibus terperosok ke Danau Anggi, Pegunungan Arfak. 3 penumpang tewas. Bawang merah di Mimika mahal. Kasus COVID-19 di Papua Barat meningkat, dalam sepekan bertambah 60 kasus. Harga bawang merah di Pasar Sentral Timika saat ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah ini disebabkan pasokan berkurang. Seperti diketahui, bawang merah di Timika rata-rata didatangkan dari Nusa Tenggara Barat. Kalau bawang merah yang mahal. Berapa sekarang? Sekarang 80. Penyebabnya? Modalnya memang sudah mahal, karena kita kan cuma ngambil dari yang asli barang kan. Kalau bawang putih? Bawang putih 30, 35. Sedangkan untuk harga bawang putih saat ini masih di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kasus COVID-19 di Papua Barat sepekan terakhir terus meningkat. Dalam sepekan ini terdapat penambahan 60 kasus, sehingga kasus aktif di Papua Barat berjumlah 63 kasus. Satgas COVID-19 Papua Barat menghimbau masyarakat segera divaksin booster agar terhindar penularan COVID-19. Jadi 1 bulan lalu itu kan cuma dari Bintuni ya, dari Bintuni, terus dari Fak-Fak. Tapi kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, malah dari beberapa kabupaten yang lain yang tidak pernah lapor sudah melaporkan juga. Dan kasusnya lebih meningkat. Jadi kalau kita lihat berhubungan dengan peningkatan di Jawa, terus kemudian beberapa wilayah Indonesia yang lain, kita memang tetap harus mulai meningkatkan yang booster sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat awal-awal tahun begitu ada muncul varian Omicron, terus kemudian terakhir kita lihat ada subvarian yang lain dari Omicron yang katanya lebih cepat, yang mulai meningkat. Pertama muncul dari India, terus kemudian menyebar ke Australia, Amerika, Inggris, terus kemudian Afrika Selatan, Kanada. Perlu kita waspada. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Gubernur, bahwa kita mulai harus membentengi diri kita dengan booster. Itu penting sekali, karena saat ini pada saat masyarakat mulai sedikit mungkin dalam 2 tahun mereka sudah jenuh untuk menjalankan protokol kesehatan. Oke lah, mungkin kita sulit untuk bisa menerapkan itu lagi, tapi yang paling penting itu kita harus divaksin dulu supaya kita bisa, meskipun terpapar, kita tidak sakit gitu. Selain wajib divaksin dosis pertama, kedua hingga booster, Satgas COVID-19 juga meminta warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular. Saat ini muncul varian baru COVID-19 yakni BA4 dan BA5 yang menular lebih cepat dibanding varian Omicron. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tingkat vaksinasi untuk vaksin booster atau vaksin ketiga hingga saat ini masih rendah di Merauke, yakni baru 20% dari populasi penduduk. Bahkan khusus untuk vaksinasi terhadap anak di Merauke, baik vaksin pertama dan kedua juga belum mencapai target yang diinginkan. Kadinkes Merauke Neville Muskita mengatakan untuk vaksinasi booster bagi anak tidak diwajibkan. Kalau untuk anak booster dok di Merauke ini? Kalau booster kan kita tidak bisa pilih anak atau ini, tidak bisa. Oh berarti rata. Karena ya? Booster juga kan misalnya di bawah 18 tahun kan belum. Oh gitu ya. Iya. Tapi dok kalau untuk anak-anak kan lebih prioritas ke dewasa dengan yang orang-orang yang rentan atau yang comorbid. Tapi kan untuk pemberlakuan pelaku perjalanan dok kan harus booster itu anak-anak. Tidak, anak-anak tidak. Oh, anak tidak ya. Hanya batas 18 tahun. Batas usianya itu. 18 tahun. Tapi untuk Merauke sendiri dok, untuk vaksin itu tidak terlalu ini ya anak-anak ini. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Iya.
Sementara bagi anak-anak yang hendak bepergian, cukup memperlihatkan hasil vaksin pertama dan kedua. Angka kasus COVID-19 yang belakangan ini terus menurun di Merauke menyebabkan masyarakat malas untuk divaksin. Posko vaksinasi sendiri hingga saat ini masih terbuka dan Dinas Kesehatan mempersilahkan warga untuk datang agar bisa mendapatkan vaksinasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.